nilai kinerja. Perkenalkan, nama saya Nobita Purnamasari SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 24301113271145. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 21 Sungantu dengan mata pelajaran IPAS dan materi tentang ekosistem. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Berdiri untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Sejenak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Mari kita berdoa. Amin. Rajin-rajin semua, ya, semangat dalam menggapai cita-citanya, semangat dalam belajar, ya. Semangat dah hari ini. Semangat, Bu. Iya. Kalau kita mau menggapai cita-cita kita harus semangat, harus rajin-rajin pergi ke sekolah, ya. Ya, Bu. Kalau kita tidak rajin berarti absen kita kotor. Tahu kotor? Karena semuanya pada rajin datang ke sekolah dan semangatnya yang luar biasa sehingga kita semoga nanti pelajaran kita berjalan dengan lancar, ya. Nah, kesepakatan kelas kita seperti biasa tidak boleh datang terlambat, harus datang tepat waktu. Yang kedua, harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan pada hari itu, ya. Yang ketiga, tidak boleh tertawa di kelas, tidak boleh main-main di kelas. Yang keempat, ketiga, guru memberikan tugas pada kita harus diselesaikan. Tidak boleh ribut, tidak boleh ini main, harus diselesaikan, ya. Nah, kita wajib menjaga kedisiplinan supaya kita di kelas terlihat rapi, ya. Kalau disiplin, kalau tidak disiplin, rambutnya cacakan, bajunya cacakan, rapi tidak kelas? Tidak. Nah, tadi
ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu karena apa? Ugal-ugalan atau ugal-ugalan, bukan hanya di jalan yang ugal-ugalan ya. Kerapiannya tidak diperhatikan, ya. Sehingga datang ke kelas sudah berantakan. Nah, sebelum kita memulai, silakan untuk berdiri. Untuk mengingat atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Sebelum masuk ke materi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, di sini tujuan pelajaran kita tuh siswa itu ya dapat mengidentifikasi peran produsen, konsumen ya. Produsen, konsumen dan pengurai atau deposan. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang rantai makanan. Ya.
konsumen yang terakhir disebut sebagai konsumen puncak. Nah, itu dia tadi yang disebut dengan konsumen puncak itu adalah konsumen tingkat 3, bukan 4 ya, tingkat 3. Atau bisa dikatakan burung elang itu tadi, kan? Lalu pengurai organisme atau disebut dengan dekomposer. Apa itu pengurai? Beras organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Nah, konsumen tingkat 3 itu atau konsumen puncak itu dia mati. Lalu diurailah oleh si pengurai tadi, yaitu berbentuk jamur. Ya. Pernah ada jamur? Yang jadi produsennya tadi apa? Rumput atau padi. Nah, rumput atau padi itu disebut dengan produsen. Datanglah si rumput atau padi lah ya. Padi bisa tumbuh dengan tidak bergantungan. Dia bisa tumbuh asalkan ada air dan sinar matahari. Dia bisa tumbuh. Kalau lahannya kering, ya pasti hasilnya tidak akan bagus ya. Mau berbuah tidak kalau lahannya kering? Mau berbuah tidak? Tidak. Ketika lahannya kering, padi ini tadi tidak subur. Udah kering, tidak kasih pupuk, airnya tidak ada, tidak kita siram, alhasilnya kita panennya gagal. Ya, itu dia. Kalau lahannya subur, airnya ada, lahannya tidak kering, kita kasih pupuk, apa yang akan terjadi? Subur ya. Subur tidak padinya? Subur sehingga buahnya tadi menjadi lebat dan hasil panen kita pun tetap melimpah. Beda lagi dengan lahan keringnya tadi, ya. Udah kering lahannya, tidak dikasih pupuk lagi. Dikasih pupuk pun percuma karena lahannya kering. Iya, kering. Tuh ya. Lalu datanglah si konsumen tingkat 1 ini. Datanglah si tikus. Serbu mereka makan tanaman kita. Bagaimana cara kita mengusirnya? Kasih jebakan atau kasih apa? Kasih racun. Ya, kasihlah racun tikus untuk mengusirnya supaya mereka tidak terlalu banyak. Datang lagi ada tikus mau ngambil buah padi kita, datanglah, atau mau gigit pohon padi kita, datanglah si konsumen tingkat 2. Apa konsumen tingkat 2? Gula. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat konsumen pertama. Ya. Dia karena dia susah nyari kodok, lahannya sawahnya bagus untuk mereka diam. Ketemulah dengan si tikus ini tadi. Lalu dia memangsa si tikus. Ya, seperti itu. Lalu berkuranglah si tikus ini tadi, ya. Berkuranglah si tikus karena dimangsa oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ya. Nah, seperti ini dia. Ini produsennya, ini konsumen 1 dan ini konsumen
menerkam si konsumen dua, yaitu Ular. Nah, setelah konsumen 2 menerkam konsumen 1, lalu konsumen 3 memangsa konsumen 2, akhirnya dia kenyang, lalu dia pergi. Amanlah produsen kita ini tadi. Jadi kita banyak dapat hasilnya. Tetapi ketika konsumen tingkat satunya tidak kita basmi dengan kalau konsumen tingkat 2-nya punah, jadi susah kita. Tikusnya semakin banyak. Nah, dari itu mereka beragam rantai makanan ya, saling membutuhkan atau saling memangsa satu sama lain mereka ya. Lalu matilah si elangnya ini tadi ya, mati, lalu diurailah oleh jamur. Pernah lihat jamur? Pernah. Lalu diurailah oleh si jamur ini tadi. Karena sudah diurai oleh jamur, suburlah tanaman padi. Lalu hasil panen kita menjadi banyak, menjadi melimpah ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kita pelihara dengan baik. Kita kasih pupuk, kita kasih aliran airnya. Tidak kita setelah kita tanam lalu kita tinggal, tidak ya. Karena kita pengen lihat hasilnya yang memuaskan, kita beri pupuk, beri herbisida, tapi tidak berlebihan. Kalau kita kasih berlebihan, apa yang akan terjadi? Mati ya. Nah, itu dia. Itu tentang rantai makanan. Nah, kalau kalian tidak benar-benar menjaga atau merawat sawah kita, tidak bakalan subur. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan ini, kalian tempel sesuai dengan urutannya tadi, mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3.
energi antar Hidup. makhluk hidup. Kan itu juga seperti demikian. Pohon tadi disinari oleh matahari. Dari mataharilah pohon itu menerima energi. Ya. Itu yang disebut dengan yang sudah kita pelajari di ekosistem. Bukan hanya rantai makanan. Dia transfer energi. Seperti tadi tikus mendapat energinya karena dia mendapatkan makanan. Ya. Lalu ular tadi mendapat energi karena dia sudah mendapat makanan. Coba kalau tidak makan, apakah kita ini punya energi? Punya semangat? Tidak. Ya. Ketika kita dalam keadaan lapar, apakah kita bisa bersemangat? Tidak. Ya. Seperti itu juga tumbuhan. Contohnya bunga. Kalau tidak kita siram, bisa segar nggak? Tidak. Ya. Itu dia. Seperti itu. Itu contohnya transfer energi. Ya, bukan hanya di rantai makanan. Nah, kesimpulannya itu kita ya mempelajari rantai makanan itu dengan menyimak atau mendengarkan dengan fokus, maka kita tahu bahwa rantai makanan itu berprosesnya bukan dari pemulai, yaitu dari produsen atau tumbuhan. Bagaimana itu bisa punah? Kalau salah satunya punah, tidak bakalan Ekosistem tidak seimbang. iya, tidak bakalan seimbang. Dengan menyeimbangkan ekosistem itu tadi, maka salah satunya saling mendukung ya. Ekosistem dari maupun dari tumbuhan maupun dari puncak itu saling mendukung, maka terjadilah proses rantai makanan itu yang sempurna atau seimbang. Ya, di situ kita dapat melihat, dapat mendapatkan informasi tentang ini tadi rantai makanan, ya. Dan kita dapat mengenal rantai makanan itu tadi dengan mudah kalau kita tahu, kalau kita paham yang mana yang produsen, mana konsumen, 1, 2, 3 dan penggunaan. Kalau kita tidak memahami, ya tidak mengerti, tidak mendengar dan tidak melihat dengan cermat, aku tahu tuh mana yang rantai makanan. Nah, padahal sekali disuruh mempraktekkan tidak bisa. Tetapi kalau kita melihat, mendengarkan dan menyimak, kita pasti tahu prosesnya atau tahu mulai dari mana dia bermula atau dari mana asalnya. Pertama dari produsen. Ya, mungkin seperti itu ya. Tentang ekosistem, kita sudah mempelajari tentang ekosistem rantai makanan. Mungkin hanya itu ya yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Ibu mohon di rumah ya, kalian lebih mempelajari kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Ya, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, silakan kalian bangkit berdiri.
pagi ya untuk kita semua. Pagi, Bu. Silakan.